apapun temanya Pak, ujungnya adalah honorer, kurang lebih begitu. Jadi yang pertama kaitan dengan penghapusan tenaga non-ASN. Mungkin ada dua pendekatan nanti yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan perubahan status tenaga non-ASN menjadi PPPK dengan afirmasinya. Dan yang kedua adalah pendekatan normatif dengan afirmasinya. Jadi dua pendekatan ini nanti yang akan dibahas dari hasil simpulan Pak Menteri diskusi dengan PPSI, APKASI maupun dengan APEKSI. Ada 3 prinsip yang dipegang di dalam penanganan tenaga honorer atau tenaga non-ASN ini adalah yang pertama tidak ada pemberhentian secara massal. Kemudian yang kedua itu tidak terjadi pembengkakan anggaran. Dan yang ketiga itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi artinya kalau ada peraturan perundang-undangan yang bisa menghambat itu, maka Pak Menteri sudah menyiapkan beberapa opsi, termasuk salah satunya RPP Manajemen ASN, atau yang kedua merevisi PP 49. Jadi beberapa opsi itu nanti yang akan dibuat dengan substansi tadi 2 hal, normatif dengan afirmasi, yang kedua adalah pendekatan perubahan status dengan afirmasinya. Jadi nanti supaya tidak mengganggu tadi belanja pegawai melebihi 30%, maka kita perlu melakukan pendekatan anggaran tidak harus dari belanja pegawai, salah satunya mungkin dari anggaran-anggaran yang lain sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Nah itu kalau menurut saya menjadi hal yang cukup penting. Kemudian yang kedua tadi juga masih dari Pak Wali Tangerang, Wali Kota Tangerang, perpindahan. Di dalam Permenpan 1 2023, memberikan keleluasaan jabatan fungsional itu lebih lincah dan dinamis. Sehingga kalau dulu perpindahan antar JF itu hanya dilakukan untuk JF ahli utama satu ke ahli utama yang lain, maka dengan Permenpan 1 itu bisa satu rumpun, bisa di luar rumpun. Apa pendekatan yang harus di luar rumpun? Kualifikasi dan kompetensi. Lalu tadi ada persoalan, uji kompetensinya mahal dan sebagainya. Nanti kami akan memberikan ruang bahwa uji kompetensi itu tidak harus dilakukan oleh instansi pembina secara bersama-sama, tapi misalnya di Kota Tangerang butuh ada 1 orang, kalau sekarang dia harus nunggu uji kompetensinya, nggak ada jadwalnya dan sebagainya, maka nanti Kota Tangerang berkoordinasi dengan instansi pembina, kemudian instansi pembina memberikan kesempatan mengawal uji kompetensi secara mandiri. Jadi ini akan mengurangi anggaran, tapi yang lebih penting adalah pemenuhan SDM yang berbasis fungsionalnya itu bisa terpenuhi. Kemudian dari Ibu Bupati Lebak tadi ini lebih kepada nanti yang di AU keuangan nanti barangkali ya. Tapi yang terkait dengan pemenuhan guru dan tenaga kesehatan. Ya. Apa yang terjadi kemarin dengan kasus kemarin, Bu Bupati, kemarin itu kami menyiapkan secara penuh. Bahkan logika kami untuk guru dan nakes itu logikanya terbalik untuk formasi. Karena kenapa? Ibu mengusulkan 10, kami tawar jadi 20. Kami tawar jadi 30. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan tenaga guru dan kesehatan, supaya bisa diangkat jadi PPPK. Nah, oleh sebab itu kami minta juga kesanggupan anggarannya. Ya. Karena ada 2 kewenangan ya Bu di sini. 1 kewenangan Menpan, 2 kewenangan Kementerian Keuangan. Dari sisi kewenangan Menpan, kita sudah fasilitasi semua, termasuk juga kami memvalidasi. Nah, untuk tenaga-tenaga teknis, seperti misalnya Ibu Pranata Komputer, itu kan masih bisa P3K. Jadi jangan lagi merekrut tenaga non-ASN, karena tenaga P3K itu kita butuhkan. Kemarin itu dari formasi 1 juta lebih yang kita siapkan, itu hanya 40%. Lalu pertanyaan kedua, kenapa sih tingkat kelulusan itu rendah? Rupanya animo untuk menjadi P3K itu masih rendah. Karena kalau biasanya untuk PNS itu 1:10, banding 20, dan ada banding 100, ini P3K ini Pak Menteri hanya 1:2 formasi. Jadi ketika nilainya kecil, kita tidak punya pilihan ya bagi mereka untuk bisa mengikuti itu. Kemudian tadi kebutuhan tenaga non-ASN yang masih dibutuhkan, saya kira kebutuhan-kebutuhan itu yang sekarang itu masih bisa dioptimalkan, tapi selama proses masa transisi ini tidak boleh lagi mengangkat tenaga non-ASN.
karena Bapak Ibu dipandang melanggar PP 49 2018. Nah, oleh sebab itu 2022, 2023 kan tenaga teknis tetap kita buka. Ya, sehingga itu nanti menjadi kebutuhan. Nah, kemudian POL PP dan sebagainya kenapa dia tidak bisa? Ya, karena POL PP itu di dalam undang-undang dan PP-nya wajib diisi oleh PNS statunya. Ya, jadi Ibu yang terhormat, kita rehat sebentar untuk mendengarkan azan. Pak Abah udah selesai, Pak Abah? ada beberapa, mungkin Pak izin apa? Dipersingkat aja. Oke. Jadi yang terakhir yang POL PP karena memang ada undang-undang yang mengikat, tapi kita sedang mengatur kira-kira apakah mereka itu bisa dijadikan jabatan pelaksana dengan nomenklatur yang baru. Kemudian tadi yang pengisian jabatan, saya kira ada kewenangan Kemendagri di situ yang memberikan kewenangan, termasuk juga dengan KSN. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengacu kepada PP 11 dan PP 17, prinsipnya pengisian jabatan itu 1,5 tahun. Itu pun ada filosofinya, supaya tidak ada satu sisi kesewenang-wenangan dari kepala daerah sesungguhnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya komitmen bahwa 1 tahun dasarnya adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, moralitas, saya kira setahun itu mungkin bisa jadi pertimbangan kalau mendapatkan izin dari KSN. Kemudian kalau dari sisi kenapa dulu itu 1 tahun, karena dulu pun sebetulnya yang 1 tahun itu bagi jabatan yang terkait dengan COVID. Ya, ketika Pak Menteri mengeluarkan itu, sebenarnya jabatan yang bisa 1 tahun itu yang terkait dengan COVID, karena harus ada percepatan penanganan COVID dan sebagainya. Kemudian kaitan dengan yang lain-lain, saya kira ini terkait dengan kebijakan tadi, kebijakan ranah Kementerian Keuangan dan Kemenpan. Tapi fasilitasi untuk pengisian itu saya kira kebijakan kita sudah kita lakukan. Demikian, terima kasih Pak Menteri.